Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik, sehat selalu tentunya, dan tetap semangat untuk terus mengikuti informasi seputar sepak bola Timnas Indonesia. Kekalahan 6-0 di Panasonic Stadium, Suita, Osaka, Jepang di kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026. Tentunya ini pukulan yang cukup berat bagi Timnas Indonesia ya guys. Kalah 6-0 guys, setengah lusin di kandang lawan. Pasti akan dievaluasi oleh kepala pelatih dan para asistennya untuk bermain lebih baik lagi nanti. Ini tentunya menjadi pelajaran berharga bagi Timnas Indonesia. Walaupun kalah setengah lusin dari Jepang, Timnas Indonesia berhak lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Tentunya lawan-lawan yang dihadapi tidak seramah di putaran ketiga guys. Indonesia sendiri akan melakoni kualifikasi ronde 4 nanti pada bulan Oktober. Untuk tempatnya masih digodok oleh pihak AFC. Ya, kita tahu sendiri kekuatan Jepang memang sangat luar biasa. Samurai Biru bisa mengalahkan Timnas Indonesia, mengalahkan Garuda di kandangnya mereka. Jangankan Indonesia, tim-tim hebat seperti Spanyol dan Jerman pun pernah dilumat oleh keganasan Samurai Biru, anak asuh dari Hajime Momoriyasu ini guys. Di ronde keempat nanti Timnas Indonesia tentunya bakal mempersiapkan tim lebih baik lagi, karena memang ada beberapa pemain diaspora baru yang akan bergabung dengan Timnas Indonesia untuk membela Garuda, mempertebal kekuatan Garuda di kualifikasi babak keempat nanti pada bulan Oktober. Tentunya naturalisasi pemain baru ini bakal dikebut oleh PSSI dan stakeholder yang ada. Bagaimana dan siapa saja yang akan bergabung nantinya di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia ini? Kita simak videonya berikut ini. Kekalahan 6-0 atas Jepang memang dirasa cukup pedas kalau dilihat. Sebab sedari awal, akui saja, sebagian besar dari kita juga menganggap laga ini sebagai calculated loss. Namun berbekal dari permainan solid melawan Bahrain serta China, nyatanya skor yang terjadi memang cukup di luar dugaan. Meskipun begitu, sekali lagi kita juga nggak boleh hujat siapapun, terutama pemain, karena mereka udah berjuang sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Tapi kembali lagi, Jepang is another level untuk saat ini, kendati mayoritas lapis kedua sekalipun. Tentu dalam hal ini, suka nggak suka, penambahan skuad berkualitas tetap harus diupayakan. Apalagi ada kesempatan uji coba di bulan September. Sehingga harapannya, pemain baru yang masuk paling enggak bisa adaptasi sebelum nantinya tempur di round 4. Nah, laga ini sendiri sejatinya memang mendapat banyak sorotan, sehingga bukan hal yang mustahil. Itu juga masuk dalam pantauan pemain keturunan yang belum jadi WNI. Mengingat laga ini pun juga disiarkan langsung di TV Belanda. Dan menurut berbagai sumber, setidaknya ada 4 pemain yang siap dikebut sehingga kedalaman skuad kita bisa jauh lebih tebal. Sehingga ketika ada kejadian pemain cedera dan lain-lain dalam situasi tak terduga, semuanya masih aman terkendali. Yap, 4 pemain itu sendiri adalah Emiliano Jonathans, Dean Zandbergen, Pascal Schreich, dan satu dari Jerman, Laurin Ulrich. Khusus Pascal, salah satu hal yang mungkin membuatnya agak terenyuh adalah sikap fans Timnas Indonesia yang benar-benar luar biasa. Bahkan di laga tandang plus kalah telak sekalipun, mereka tetap berdiri sampai akhir untuk memberikan dukungan. Sesuatu yang kemudian tinggal menunggu gimana langkah PSSI serta tim pelatih. Apakah mau digas atau enggak, kan gitu. Sebab bila berkaca dari peluang di round 4, jelas kita punya peluang besar, karena secara level, tim-tim yang ada di sana ibaratnya setara sama kita. Gak kayak Jepang, Australia, yang biar gimana pun adalah langganan Piala Dunia. Gunung tinggi di depan, jangan kau gentar, hanya langit batas untukmu menggapai. Teriakan kepada dunia yang buta, bahwa kita kuat, tidak akan menyerah. Gunung tinggi di depan, jangan kau kedamu. Setiap langkah
berat adalah mantra. Setelah melalui euforia pasca menang dari Bahrain serta China, kita semua seolah dipaksa kembali membumi oleh Jepang. Yap, di balik kekalahan 6-0, Jepang seolah memberitahu, "Oke lah kalian mau ke Piala Dunia, tapi lewatin dulu kami." Dan beneran aja. Meskipun Moriyasu cuman pakai lapis kedua, permainan mereka menunjukkan gimana seharusnya tim yang rutin main di Piala Dunia. Bahkan di laga ini, satu shots pun benar-benar gak dikasih loh kita. Dan bayangin kalau Emil nggak ngelakuin beberapa penyelamatan, bisa lebih dari 6 gol. Jangan lihat golnya, tapi lihat berapa jumlah shots Jepang ke gawang kita, kan gitu. Yap, di luar itu semua, kembali lagi, kekalahan atas Jepang, walaupun sudah banyak diprediksi, tapi biar gimana pun, rasa sakitnya itu nyata. Sebab dari sisi manapun, kita memang kalah. Dan kualitas adalah hal yang membedakan. Di mana pemain Jepang terbukti sangat efektif, termaksud mampu mencetak gol dari situasi sulit sekalipun. Jadi pahlawan dalam kisahmu sendiri. Setiap langkah berat adalah mantra. Setiap nafas adalah doa dalam raga. Ketika dunia meremehkan kita, itulah waktu untuk mengubah sejarah. Yap, suka tak suka hasilnya memang begini. Namun perjuangan belum usai dan dukungan pun terus mengalir dari berbagai pihak karena kita bagaimanapun udah lolos ke round 4. Nah, dalam hal ini, mungkin para pemain timnas Indonesia bisa mencerna masukan positif dari para legenda dunia yang pernah berkunjung ke Indonesia. Roberto Carlos misalnya, ia mengatakan jika para pemain timnas harus tetap percaya diri apapun yang terjadi. Lalu ada mantan penyerang Liverpool, Luis Garcia, yang berpesan supaya para pemain timnas jangan pernah berhenti bekerja keras. Menurutnya, kerja keras adalah fondasi penting agar para pemain muda bisa mengembangkan kemampuan untuk bersaing di level tertinggi. Apalagi ia juga sadar jika mayoritas pemain timnas Indonesia masih berusia relatif muda, mereka butuh waktu berkembang yang menurut saya sangat penting. Ketika kita membicarakan pemain muda, pengalaman itu membuat kita lebih baik di lapangan dan luar lapangan. Itu fondasi penting yang harus pemain muda miliki, ucap mantan pemain Liverpool tersebut. Yap, selain mereka-mereka tadi, ada juga legenda timnas Yunani, Giorgos Karagoinis, yang berpesan untuk terus maju walaupun rintangan di depan sangatlah sulit. Karena bagaimanapun untuk mencapai level tertinggi pasti sangat tidak mudah, dan hal itu udah tergambar jelas dari pertandingan melawan Jepang kali ini. Kalian harus tetap percaya pada cita-cita dan semangat kepada sepak bola. Anda harus memanfaatkan setiap waktu dan menghadapi situasi sulit. Karena menurut saya sepak bola lebih banyak masa sulit daripada masa indah, ucap Karagonis. Darah dan air mata jadi saksi mimpi. Jadi pahlawan dalam kisahmu sendiri. Yap, di balik rasa sakit yang nyata, di balik luka yang menganga, pastilah ada hikmah yang tersedia. Dan Indonesia, meskipun kalah, tetap mendapatkan respect karena biar gimana pun, selama di round 3, Indonesia dianggap mampu menyuguhkan nuansa yang berbeda. Dan sebagai tim debutan serta masuk dengan ranking terendah ketika itu, bisa lolos serta mengkangkangi Bahrain serta China di papan klasemen, itu juga sebuah prestasi. Ingat, kita hanya kebantai sama Jepang dan Aussie, yang biar gimana pun mereka adalah tim berpengalaman. Aussie bahkan sempat kita tahan imbang di kandang. Selebihnya, Bahrain nggak bisa ngalahin kita. 1 kali imbang kontroversial dan 1 kali kita menang. China oke lah di leg pertama kita apes, tapi di GBK kita kalahkan mereka. Dan Arab, bahkan 2 kali pertemuan mereka sama sekali nggak bisa ngalahin kita. Imbang 1-1 di Jeddah, lalu kalah 2-0 di GBK. Intinya, ini udah prestasi yang luar biasa bagi Garuda dan gak ada alasan apapun buat kita menghujat. Kritik oke, tapi kalau hujatan sih tak dupa lambene. Jika kesempatan tak datang padamu, buat sendiri hancurkan tembok sunyi. Darah dan air mata jadi saksi mimpi. Jadi pahlawan dalam kisahmu sendiri.
Tiap melihat realita yang ada, so pasti ini membuat para keturunan makin tergugah. Dan kabarnya 4 nama udah terbuka untuk membela Indonesia. Miliano Jonathan sebagai tambahan opsi di lini serang, begitupun Dean Zandbergen. Lalu Pascal Struijk bisa menjadi tambahan kekuatan maksimal di sektor belakang, selain tentunya ia juga main sebagai DMF layaknya Choi Pelupessy. Serta ada juga gelandang muda Laurien Ulrich yang beberapa waktu kemarin menyatakan bersedia apabila PSSI menghubunginya. Nah, khusus Pascal, ia diketahui sangat merasa salut dengan kesetiaan fans Garuda yang luar biasa. Nggak di GBK, nggak di laga away, pokoknya militansinya luar biasa. Ditambah sekarang ada peluang untuk lolos Piala Dunia. Jelas itu membuatnya semakin termotivasi. Timbang berharap masuk timnas Belanda yang persaingannya emang sulit banget. Jelas Pascal bukan pemain sembarangan, karena musim depan pun ia akan kembali main di IPL. Usai musim ini sukses membawa Leeds United juara Championship sekaligus promosi. Pokoknya semua tergantung PSSI dan tim pelatih. Apa kamu digas atau enggak? Karena ibaratnya round 4 adalah peluang kita buat habis-habisan ketimbang berharap ke round 5. Sebab di round 4 kita akan melawan tim-tim yang di atas kertas masih selevel serta nggak ada tradisi lolos ke Piala Dunia macam Uni Emirat Arab ataupun Oman. Qatar pun juga baru sekali ikutan Piala Dunia, itu pun lewat jalur tuan rumah. Sedangkan Irak kita udah hafal mainnya. Walaupun sekarang udah ganti pelatih dari Jesus Casas ke Graham Arnold. Intinya, kita harus habis-habisan di round 4 dan peluang itu bisa bertambah kalau kita punya kedalaman squad yang lebih tebal. Daripada misal lolos ke round 5, terus masih harus diadu lagi sama tim dari Amerika Latin atau Afrika misalnya yang levelnya di atas Asia. Ya jelas dari sisi matematis, round 4 kembali lagi mutlak harus dimaksimalkan. Apapun nantinya rintangannya, baik teknis maupun non-teknis kan gitu. Hanya langit batas untukmu menggapai, teriakan kepada dunia yang buta bahwa kita kuat, tidak akan menyerah. Gunung tinggi di depan, jangan kau kedamu. Setiap langkah berat adalah mantra, setiap nafas adalah doa dalam raga. Ketika dunia meremehkan kita. Yap, terlepas dari apapun, semoga saja kekalahan ini bisa jadi pelajaran sekaligus pelecut semangat bagi tim Garuda untuk menatap laga-laga ke depan. Ingat seperti apa yang dikatakan Stefano Lillipali, kalau kita kalah dari tim terbaik Asia, jadi meskipun tetap menyebalkan, tapi ini juga bukan sesuatu yang memalukan, apalagi Indonesia juga udah dipastikan lolos round 4. Sedikit kesal karena kalah 6-0 di sini. Kami sudah menduga ini akan menjadi pertandingan yang sulit di sini. Mereka bermain di kandang dan mereka punya banyak kualitas. Kami berusaha memberikan yang terbaik. Beruntung kami sudah lolos ke babak berikutnya. Ini satu-satunya hal yang baik hari ini. Tentu saja kami sangat termotivasi untuk bermain di babak berikutnya. Seperti yang saya katakan, ini sedikit menyedihkan karena kami kalah 6-0. Tapi kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit di sini. Jadi tidak memalukan kami kalah di sini. 6-0 memang menyakitkan, tetapi tidak memalukan kalah dari tim ini. Saya rasa kami memiliki penggemar terbaik di dunia. Jika Anda melihat berapa banyak orang di stadion ini, para penggemar dari Indonesia, mereka datang untuk mendukung kami. Itu luar biasa, dan saya menghormati mereka. Tegas Vano, usai laga. Ya, pada intinya, jalan masih panjang dan perjuangan belum usai. Dan kembali lagi, siapapun yang menghujat timnas, berarti jangan pernah bersorak ketika tim ini meraih kemenangan. Bedakan antara kritik dan hujatan, karena pada dasarnya kembali lagi, level kita belum seperti Brazil, Jerman, Italia, Spanyol, Portugal, Argentina, atau Belanda. Jadi enjoy the moment aja, dengan setiap proses yang ada. Menang ya kita nikmati, kalah ya kita mawas diri, kan gitu. Pokoknya jangan menyerah Garudaku, percayalah, mimpi itu masih nyata adanya. Berat pasti, tapi bukan berarti nggak bisa. Ingat sekali lagi, mindset adalah doa, usaha adalah seni. Untuk itu, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Gunung tinggi di depan, jangan kau gentar. Hanya langit batas untukmu menggapai, teriakan kepada dunia yang buta bahwa kita kuat, tidak akan menyerah. Jika kesempatan tak datang padamu, buat sendiri, hancurkan tembok sunyi. Nah, itulah tadi guys informasi seputar sepak bola dari Timnas Indonesia.
Bagaimana nanti ada 4 pemain baru yang akan merapat, ya misalnya tidak 4-4-nya bergabung, minimal atau 1 atau 2 lah yang bisa bergabung untuk mempertebal timnas Indonesia nanti di ronde keempat. Karena di ronde keempat ini kebanyakan adalah tim-tim dari Timur Tengah guys. Tentunya kekuatan setara dengan Indonesia, ada Qatar, Arab Saudi, ada Irak. Dan kita akan bermain habis-habisan di kualifikasi ronde 4 nanti demi meraih 1 tiket ke Piala Dunia 2026. Doa dan harapan kita yang terbaik tentunya untuk timnas Indonesia. Tetap semangat dan dukung terus timnas Indonesia tanpa kenal lelah. Saya Arsel Sidik, papan skor Garuda tak boleh menyerah.